Selamat selamat malam, para ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih. Senang sekali saya diberi kesempatan bersama untuk bersama menggali atau merenungkan. Nah, Injil Yohanes. Injil Yohanes itu penting sekali dan biasanya dipakai dalam liturgi gereja, sangat penting. Ada dalam eh, Injil Yohanes. Menurut Injil Yohanes, karena menggambarkan Tuhan Yesus yang sangat agung, agung sekali, dan Bunda Maria yang sangat tegar. Ya, Bapak Ibu berdevosi kepada Bunda Maria, ya kan, berdoa kepada Allah melalui perantaran Bunda Maria, meneladani teladan Bunda Maria, dan dalam Injil Yohanes kita lihat bagaimana Bunda Maria itu mendampingi Yesus pada saat-saat terakhir hingga ia berdiri. Khasnya Yohanes ya tentang Bunda Maria. Nah, menarik sekali dalam Injil Yohanes, Yesus tidak pernah menyebut nama Maria, tapi wanita atau ibu. Karena apa? Nanti akan saya jelaskan. Mari kita lihat sedikit pengantar Injil Yohanes ini. Saya akan share screen. Nah, kelihatan ya Bapak Ibu ya. uh, Pengantar Injil Yohanes. Nah, ada beberapa. Pertama, pendahuluan dulu. Saya akan jelaskan pendahuluan beberapa fakta menarik tentang Injil Yohanes. Terus nanti tujuan dan survei Injil Yohanes. Terus apa ciri khasnya? Dan juga garis besar. Kita lihat bersama-sama. Kalau Bapak Ibu di depan ada kitab suci akan lebih bagus. Siap-siap kita buka Injil Yohanes bab 1. Karena biasanya kalau kita langsung buka kitab suci itu lebih nancep, lebih bisa diterima dengan baik. Nah, kita buka. Pertama, kita masuk ke pendahuluan Injil Yohanes. Nah, penulisnya itu Yohanes. Kita bilang saja Yohanes. Yohanes murid Yesus ya. Tapi nanti ada penjelasan yang agak rumit Bapak Ibu. Iya, karena kan, waduh, Yohanes kalau menulis umur apa usia pada tahun 80, dia ikut Yesus saja umurnya sudah berapa? Misalnya saja dia ikut Yesus umurnya 30 atau 25. Iya toh. Terus waduh, 80 kalau itu kayaknya terlalu sepuh untuk bisa menulis. Nah, tidak apa-apa. Nah, orang bilang itu adalah murid-muridnya Yohanes. Jadi murid-murid Yohanes, mereka berkumpul bersama, diajar oleh Yohanes, anak Zebedeus, ya toh. Anak Zebedeus itu gini Bapak Ibu, Tuhan Yesus ketika memanggil uh, para murid, kan ada Petrus, saudaranya Andreas gitu kan. Terus ada juga Yohanes, itu saudaranya Yakobus. Mereka sama-sama nelayan, bapaknya namanya Zebedeus gitu. Nah, Yohanes itu termasuk muda. Dan Yohanes, menariknya, Yohanes Rasul, ketika para murid di Taman Getsemani lari, dia tidak lari. Dia bersama-sama Bunda Maria mengikuti jalan salib hingga pada akhirnya. Setia sekali ini, setia sekali. Makanya Bapak Ibu yang berdevosi kepada Bunda Maria yang berduka cita, itu seharusnya bukan hanya minta Bunda Maria, minta Bunda Maria. Bukan, itu bukan doa yang baik. Tapi apa? Seperti sikapnya Yohanes ini, menemani Bunda Maria. Sehingga menarik sekali kalau Bapak Ibu lihat di Yohanes Yohanes bab
bab 19, coba dilihat 19 ayat 26. Bab 19 ayat 26. Sudah, coba saya baca, Bapak Ibu mengikuti ya, mengikuti dari rumah. Bab 19 ayat 26 sampai 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, ia berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Bapak Ibu ada lihat kata murid yang dikasihinya itu di situ di ayat 26. Nah, murid yang dikasihinya itu dalam Injil Yohanes itu ada banyak. Ada beberapa tulis murid yang dikasihinya dan para ahli sependapat itu adalah Yohanes. Makanya Yohanes menemani Bunda Maria sampai Yesus meninggal gitu kan. Terus nanti Tuhan Yesus menyerahkan ibunya kepada Yohanes. Terus Yohanes sebagai wakil dari anak. Bahkan kebangkitan Tuhan Yesus juga. Coba lihat. Hmm, oh ya, bab 20 ayat 3 sampai 5. Saya baca ya. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Murid yang lain itu sama dengan murid yang dikasihi, yaitu Yohanes ya. Saya ganti coba. Lalu berangkatlah Petrus dan Yohanes ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu atau Yohanes berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di situ, namun ia tidak masuk ke dalam. Lihat, Yohanes berarti lebih dulu dari Petrus. Dia lihat, aduh, kain kafan. Tapi dia tahu bahwa pimpinan itu adalah Petrus. Makanya dia belum masuk. Dia biarkan Petrus masuk dulu. Nanti ayat 8, Bapak Ibu lihat, bab 20 ayat 8, sesudah Petrus masuk, baru masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Itu ya. Jadi hebat sekali. Begitu. Terus temanya pendahuluan, tema dari Injil Yohanes adalah menunjukkan Yesus sebagai anak Allah. Makanya Injil Yohanes Bapak Ibu, kisah Pasio itu dimulai dari ini ya, eh, bab 18. Bab 18 sampai bab 19 akhir itu dipakai selalu kita dengar dalam Jumat Agung. Pasio kan didengar dua kali yaitu pada saat Palma, Minggu Palma, terus Jumat Agung. Kalau Minggu Palma diganti-ganti antara Injil Matius sama Markus dengan Lukas. Sedangkan kalau hari raya Jumat Agung itu selalu Yohanes. Karena Yesus ditampilkan sebagai orang yang gagah. Dia yang berkuasa, dia menderita bukan karena korban, tapi dia mengizinkan. Dan apa? Yesus sebagai putra Allah. Ada nanti tentang Tuhan Yesus memperkenalkan diri sebagai akulah dia.
di dalam sini Tuhan Yesus tuh nanti Injil Yohanes itu Tuhan Yesus akan memperkenalkan diri 7 kali sebagai aku adalah. Adalah tuh bermakna yang bagus untuk orang Yahudi. Saya lihat ini. Nanti di bab 6 Tuhan Yesus mengatakan aku adalah roti hidup. Pertama, ya toh? Bab 6 ayat 35 itu aku adalah roti hidup. Terus nanti aku adalah terang dunia. Aku adalah pintu bagi domba. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah kebangkitan. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan aku adalah pokok anggur. 7. Nanti penting Bapak Ibu, angka 7 nanti akan keluar beberapa kali angka 7. Sehingga Bapak Ibu nanti yang penulis ini Yohanes nanti dia menulis di 3 surat lagi. Surat pertama Yohanes, kedua Yohanes, ketiga Yohanes. Ada dalam kitab suci surat-surat 3. Pertama Yohanes, kedua Yohanes, ketiga Yohanes. Karena apa? Sama semua. Isinya itu mirip-mirip. Mirip-mirip. Nanti yang ketiga, nanti Yohanes juga menulis kitab Wahyu. Wahyu. Nanti Bapak Ibu lihat di kitab Wahyu ada banyak sekali simbol 7. 7 sangkakala, 7 meterai, 7 penunggang kuda, dan lain-lain. Ya, ini. Jadi Yohanes ini dia menulis banyak dan kitab suci. Temanya adalah Yesus Putra Allah. Nah, kita perlu lihat juga, Bapak Ibu, tanggal penulisan. Ini 80 sampai 95, bahkan ada yang mengatakan 100. Penting isi tanggal penulisan. Artinya apa? Dia Injil yang paling terakhir. Kalau Markus yang paling lama, Markus yang paling awal. Yang paling awal itu tahun 50 apa 60. Jadi tidak jauh setelah Yesus meninggal ya toh. Terus Markus dikutip sama Matius sama Lukas gitu. Jadi Matius sama Lukas mengambil Injil Markus, dia kutip, terus ditambah dengan bahan lain. Makanya 3 Injil, Markus, Matius, Lukas disebut sinoptik. Sinoptik, sin itu artinya sama. Optik ini mata toh. Sudut pandang yang sama. Nah, karena ini khususnya Matius sama Lukas menceritakan tentang terutama Lukas kelahiran Yesus dan lain-lain. Makanya orang sudah tahu selama berpuluh-puluh tahun, oh iya, Yesus waktu kecil itu seperti ini. Makanya Injil Yohanes dia tidak memulai Injilnya dengan kisah kelahiran Tuhan Yesus, tidak ada. Karena apa? Mengandaikan orang sudah tahu. Terus dia juga tidak tulis nama bahwa ibu Yesus bernama Maria. Dia tidak tulis. Mengapa? Karena apa? Orang sudah tahu. Yang namanya Maria itu adalah ibu Yesus, sehingga dia hanya memanggil ibu atau wanita. Gitu. Tidak usah informasi lagi. Gitu. Karena apa? Orang sudah tahu. Injil yang sebelumnya sudah disirkulasi. Dan juga tanggal ini penting Bapak Ibu. Artinya apa? Setelah tahun 70 itu kota Yerusalem dihancurkan. Kota Yerusalem dihancurkan. Sehingga ada banyak setelah gini, dihancurkan, terus yang dikambing hitamkan itu adalah pengikut Kristus. Sehingga pada saat itu banyak pengikut Kristus yang dikejar-kejar. Dikejar-kejar. Sehingga nanti Injil Yohanes itu juga berusaha untuk meyakinkan orang yang dikejar-kejar, yang tertindas, ini loh Tuhan kita. Tuhan kita ada benar-benar putra Allah. Gitu. Maka tanggal penulisan ini penting untuk melihat itu.
bagaimana gaya pidato, gaya berceritanya Yohanes itu meyakinkan orang bahwa yang kamu ikut tuh nggak salah. Gitu. Nah, kita lanjut ya. Nah, keunikannya dalam Injil Yohanes ini ada tambahan pelayanan Yesus di daerah Yudea dan Yerusalem. Kalau pada Injil lain, Tuhan Yesus ke Yerusalem itu hanya untuk menyongsong kematiannya. Itu. Tapi ini kalau di Yohanes ada Tuhan Yesus menyucikan bait Allah, ada itu menyucikan bait Allah, terus dia menyembuhkan orang. Terus di Yudea, nah itu di Injil lain kurang gitu, dia ada tambah. Terus yang kedua, keunikan Yohanes adalah dia menambahkan rahasia tentang kepribadiannya Tuhan Yesus. Bapak Ibu, itu penting sekali ketika kalau kalau gini, misalnya gini, Bapak Ibu coba lihat eh, bab 1 ayat 1. Yohanes bab 1 ayat 1. Ya, itu sebenarnya sampai ayat 1 sampai 18 itu. Tapi kita lihat, pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman, sabda, kata-kata itu kuat. Di Yohanes itu kata-kata itu kuat. Makanya Allah mencipta dengan berfirman. Iya toh? Kejadian Allah berfirman, maka segalanya terjadi. Makanya kata-kata itu kuat. Firman itu ia pada mulanya bersama dengan Allah. Ini segala sesuatu dijadikan melalui Dia, yaitu Tuhan Yesus, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun. Nah, ini sebagai pujian, rahasia bahwa dia mau meyakinkan, Tuhan Yesus itu adalah Allah. Sudah sejak awal mula, saat kejadian, Tuhan Yesus sudah ada. Makanya nanti firman yang menjadi manusia. Ayat 14 itu. Ayat 14 lihat. Biar lihat dengan sungguh-sungguh. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Itu yang kita biasa doakan dalam Angelus, ya toh? Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, ya toh? Maka yang aku ini hamba Tuhan. Terus yang ketiga, firman telah menjadi manusia atau sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Itu dari Yohanes bab 1 ayat 14. Jadi ada. Itu baru pertama Bapak Ibu. Rahasia yang lain dia langsung memulai coba lihat ada bab 1 saja. Bab 1 kita lihat bab 1 bab 2 ayat 29. Coba lihat bab 1 ayat 29. Itu sudah langsung ada identitasnya Tuhan Yesus yang unik ya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu satu ya. Iya, satu. Terus yang kedua ayat 34 itu. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Inilah anak Allah. Tadi anak domba Allah, yang kedua anak Allah, ya toh. Nanti lagi bab ayat 38. Ini, apa yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi. Lihat, Yesus sebagai Rabi, artinya guru. Terus nanti lihat lagi ayat 41. Kami telah menemukan Mesias. Keempat ini. Empat. Makanya, 7 duka cita Maria, 7 itu tuh penting angka 7. Dan Yohanes, saya sengaja memilih Yohanes setelah melihat devosinya Bapak Ibu, menunjukkan 7, Tuhan Yesus memperkenalkan diri. Ini baru memperkenalkan diri ya. Bagaimana Yohanes memperkenalkan diri Yesus. Ini sudah 4. Terus
Lihat ayat 45 yang kata Filipus tuh. Eh, eh, Kami telah menemukan dia yang disebut Musa dalam Taurat dan oleh nabi-nabi, yaitu siapa? Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Itu 5, ya toh? Lagi 6. Lihat ayat 49. Coba. Kata Natanael kepadanya, Rabi, itu kan sudah disebut toh. Engkau anak Allah, itu sudah disebut. Ini yang baru. Engkau raja orang Israel. Yesus sebagai raja orang Israel. Yang ketujuh, lihat ayat 51, coba. Lalu kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun pada anak manusia. Itu dari awal sudah Injil Yohanes tuh ingin memberi kesaksian itu. Lihat, saya ulang ya, anak domba Allah, anak Allah, terus Rabi atau guru yang tiga, yang keempat Mesias, terus yang kelima Yesus anak Yusuf dari Nazaret, enam engkau adalah raja orang Israel, Yesus raja orang Israel, dan yang ketujuh anak manusia. Oh, masih banyak Bapak Ibu angka 7 di sini yang ini ya, rahasia tentang kepribadiannya Yesus. Misalnya, nanti yang seperti saya sudah sebutkan itu 7 kali, Tuhan Yesus menyebutkan apa? Akulah, aku adalah roti hidup. Kalau Bapak Ibu mau kasih tanda di kitab suci, saya baca ya. Bab 6 ayat 35. Itu kas Yohanes. 7 kali dia mewartakan. Aku roti hidup 6:35. Yang kedua, akulah terang dunia. Itu di bab 8 ayat 12. Terus aku pintu bagi domba. Bab 10 ayat 7. Aku adalah gembala yang baik. Bab 10 ayat 11. Akulah kebangkitan. Bab 11 ayat 25. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Bab 14 ayat 6. Terus baru aku adalah pokok anggur. Bab 15 ayat 1. Itu lagi belum selesai. Itu sudah 7. Tapi nanti Tuhan Yesus memperkenalkan diri sebagai akulah dia, akulah dia. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya bagi kita dengar kata akulah dia, kita rasa biasa, ya kan? Biasa saja. Oh ya, aku adalah. Tidak. Tapi kalau orang Ibrani sendiri, orang yang tahu bahasa Ibrani, itu sesuatu banget. Ini ceritanya begini Bapak Ibu. Ketika Musa dalam kitab Keluaran, ya toh, dia mengembalakan domba, terus dia lihat ada semak yang menyala. Terus ternyata Tuhan, gitu kan. Terus Musa mau menanyakan kepada, singkatnya ya, bagaimana saya memperkenalkan engkau kepada bangsa Mesir? Terus Tuhan bilang, katakan aku adalah aku. Aku adalah aku, itu kalau bahasa Ibraninya tuh ehwe. Ehwe. Nah, ehwe ini, karena Tuhan memperkenalkan diri bahwa aku adalah aku, sehingga kita memperkenalkan Tuhan dengan kata apa? Dia adalah dia. Iya lah. Kan siapa nama Tuhanmu? Nama Tuhan saya lah, dia adalah dia. Nah, bahasa Ibraninya dia adalah Yahweh. Gitu. Tahu Yahweh ya, Bapak Ibu ya? Yahweh itu adalah sebutan Tuhan. Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat, baca di Perjanjian Lama ya, baca di Perjanjian Lama, terus
ada tulisan bahasa Indonesia itu Tuhan huruf besar semua, yaitu Tuhan huruf besar semua, itu bahasa aslinya itu Yahweh. Nama Tuhan Allah Israel itu Yahweh. Gitu. Makanya ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah, orang langsung kaget. Karena dia apa? Pakai weh. Gitu. Dia Tuhan. Bahkan nanti Bapak Ibu, ketika di Taman Getsemani, ya kan, itu Tuhan Yesus gagah banget itu. Kalau dilihat pelan-pelan versi Yohanes, Tuhan Yesus gagah sekali. Itu ketika dia para prajurit datang, ya datang, terus dia menanyakan siapa yang kamu cari. Mereka bilang apa? Yang kami cari itu Yesus dari Nazaret, manusia, Yesus dari Nazaret. Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Akulah dia. Langsung mereka terkejut, makanya jatuh. Karena mereka mencari manusia, dan dia memperkenalkan diri sebagai Allah. Jatuh 3 kali itu. Lihat, gagah itu. Makanya kita pakai Injil Yohanes untuk kisah sengsara. Karena, gagah banget. Nah, ini keunikan lain. Saya lanjut dulu, kita bisa perdalam nanti. Yohanes tuh ada murid yang dikasihinya, atau murid yang lain yang tadi saya tunjukkan. Ini ada banyak ini. Nanti bahannya bisa dibagi, sudah saya kirim. Kalau Bapak Ibu mau baca lagi, silakan. Terus ini, tradisi kekristenan penulisnya Yohanes anak Zebedeus. Itu salah satu muridnya Yesus. Penting ini, karena Tuhan Yesus dari ada 12 murid, ya kan? 12 murid. Dari 12 murid, ada 3 murid yang selalu diajak Yesus. Salah satunya Yohanes, yaitu Yohanes, Yakobus, sama Petrus. Mereka 3 itu diajak untuk misalnya menyaksikan ketika Yesus membangkitkan anak Yairus. Terus mereka diajak Yesus untuk ini, ketika Yesus sedang takut dia mau doa, dia panggil yang ketiga untuk menemani dia. Terus mereka 3 juga yang lihat transfigurasi, yaitu ketika Yesus menampakkan kemuliaannya, ya toh, yang Yesus di tengah, terus ada Elia dan Musa, itu 3 ini diajak. Salah satunya adalah ya itu. Nah, ini apa tujuan dari Injil Yohanes? Itu ada tujuannya tuh hampir terakhir, 20 bab 20 ayat 31. Tujuan Injil Yohanes itu bab 20 ayat 31. Apa itu? Ya, itu tujuannya adalah supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Artinya apa? Supaya kamu, Injil ini ditulis adalah supaya kamu percaya bahwa Tuhan Yesus kita ini adalah Mesias. Itu penting sekali, apalagi bagi orang yang sedang dikejar-kejar. Orang dikejar-kejar itu kan takut, dipersekusi kan takut. Kadang up and down, iya kan? Maka itu, tapi kamu harus percaya. Dan percaya supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Hidup, lihat. Walaupun kematian menghampirimu, tapi kamu memperoleh hidup. Itu untuk para martir kuat sekali Bapak Ibu. Mungkin untuk kita tidak terlalu menggugah, tapi untuk para martir, mereka yang sedang ketakutan, mereka tambah percaya. Ini Yohanes menulis untuk menguatkan dasar iman supaya orang percaya dapat terus percaya kendati pun ada ajaran palsu, iya toh? Ajaran palsu, banyak yang mengatakan Tuhan Yesus itu pura-pura mati pada saat itu. Palsu itu. Oke. Dan demikian masuk dalam persekutuan penuh dengan Bapa dan Anak. Tujuannya. Ini, lihat. Ada 7 tanda. Lihat, Bapak Ibu, 7 duka cita Maria. Benar ya? Lihat, angka 7 kepenuhan ternyata menjadi ciri khas dari Yohanes. Ada 7 tanda
itu dimulai dari perkawinan di Kana. Ayo Bapak Ibu kita buka, coba saya guide nomor bab 2. Buka kitab suci bab 2, perkawinan di Kana. Itu perkawinan di Kana itu pertama. Nanti kalau Bapak Ibu lihat, nanti terakhirnya itu bab 13. Bab 10 itu ya. Bab 10 itu. Bab 10 ayat 1 sampai 21. Tanda. Nanti baru bab 11 itu tengah-tengahnya. Tengah-tengah itu terakhir yaitu Lazarus dibangkitkan. Setelah itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak buat tanda lagi. Tuhan Yesus tidak buat tanda. Nanti setelah bab 11, iya toh, nanti bab 12 itu sudah mulai Tuhan Yesus memberikan nasihat-nasihat terakhir. Kata-kata terakhir orang yang menjelang meninggal itu ada di sini. Mulai dari bab 13 itulah. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Terus nanti ada Yesus berbicara soal perintah baru. Bab 14 Yesus berbicara soal rumah Bapa, menjanjikan penghibur. Nah, itu bab 13 itu sudah mulai. Sudah mulai. Sampai sebelum Tuhan Yesus ditangkap bab 18. Jadi mulai dari setelah Lazarus, setelah Lazarus dibangkitkan, orang-orang sudah mulai jengkel Yesus. Waduh, ini pengacau. Makanya mereka bersekongkol. Setelah itu baru Yesus dengan para muridnya dia mengajar. Ini loh kata-kata terakhir saya. Itu melanjutkan 7 tanda, terus ada 7 pernyataan aku adalah yang sudah saya bilang tadi. Dan ini tujuan dari Yesus adalah Mesias Israel, putra Allah yang hidup. Coba kita lihat Yohanes bab 20 ayat 31. 20 ayat 20. Oh, ini aja bab 20 yang tadi bab 20 ayat 5. Ayat 5 saya baca, ia itu Yohanes menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di situ. Terletak di situ. Nah, itu tuh kesaksian Yohanes bahwa apa? Tuhan saya tuh bukan dicuri. Karena waktu itu mereka menebarkan fitnah. Para pengajar palsu tuh bilang, Tuhan Yesus tuh nggak benar-benar mati loh. Dia dicuri. Baru dibilang, wah dia bangkit. Dia tuh mati tapi dia dicuri. Terus murid-muridnya mewartakan bahwa Tuhan Yesus bangkit. Terus Yohanes bilang, tidak. Kalau orang curi, nggak mungkin pas dia masuk ke dalam kuburan, dia buka kain kafannya. Tidak. Orang pasti angkat dengan kain kafan. Karena kalau curi kan harus buru-buru. Tapi Yohanes bilang, tidak, saya sendiri loh yang lihat bahwa kain kafan ada di sana. Gitu. Bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Itu kesaksian. Dan itu puncaknya adalah yang tadi kita lihat dalam tujuan dari Injil Yohanes adalah supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Nah, Injil Yohanes punya 2 bagian, yang itu bab 1 sampai 12 yang saya sudah bilang itu sampai Lazarus meninggal. Nah, itu yang menyajikan kisah penjelmaan dan pelayanan umum Yesus
Sekalipun 7 tanda meyakinkan, 7 ajaran yang berbobot, lihat ajarannya ya, aku adalah pokok anggur dan 7 pernyataan aku adalah yang menakjubkan, ternyata orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias mereka. Makanya bab 11 itu setelah Lazarus dibangkitkan, bab 11 ayat 45 ada apa? Persepakatan untuk membunuh Yesus. Wah, ternyata Bapak Ibu, mujizat, tanda, ajaran itu, ternyata kalau orang memang benar-benar nggak percaya, dia pasti nggak percaya, bahkan ingin membunuh. Banyaknya di dalam kitab suci, ketika orang yang nggak percaya, setelah dijelaskan apapun, tetap saja tidak percaya. Kita juga Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu kalau berdebat dengan orang yang hanya mau ngetes kita, tapi memang bukan untuk percaya, jangan terlalu diladeni. Karena namanya nanti debat kusir. Nggak akan, nggak akan nyambung. Mending diskusi soal rohani dengan sesama beriman. Ya, kalau bicara soal iman Bapak Ibu ya, tapi kalau kita membandingkan, wah iman agama ini, saya begini, tidak tidak akan ketemu. Karena apa? Karena ya orang agama lain kan tidak memiliki sikap percaya kepada Tuhan. Ya sudah, itu beda. Tidak usah dipaksakan ya Bapak Ibu ya. Nanti saya lanjutkan bagian kedua. Setelah ditolak oleh umat perjanjian lama yaitu Israel, Yesus di bab 13 sampai 21 ya toh, memusatkan perhatian pada murid-muridnya, yaitu dia memberikan ajaran kepada murid-muridnya, yaitu umat perjanjian barunya, yaitu gereja yang didirikan olehnya. Pasal-pasal ini mencantumkan perjamuan terakhir, ajaran terakhir, dan penting, doanya yang terakhir untuk murid-murid. Lihat ya, barulah kematian dan kebangkitan. Itu 2 bagian yang besar. Terus ada ciri khas Yohanes. Keilahian Yesus sebagai anak Allah, kita sudah tahu. Terus kata percaya. Percaya ini di dalam Injil Yohanes dipakai 98 kali. Waduh, dilihat ya. 98 kali dalam Injil ini, artinya penting sekali. Ini. Dan meliputi tanggapan hati, bukan saja mental, yang menghasilkan suatu komitmen dari seluruh kehidupan kepada Dia. Makanya, Bapak Ibu, ada yang khas dari Yohanes, misalnya kisah perkawinan di Kana. Bunda Maria bilang kepada Tuhan, para pelayan kan, apa yang disuruh kepada kamu, kamu buat saja. Ada lagi tentang Nikodemus, percakapan dari Nikodemus itu cuma Yohanes. Tentang apa? Kelahiran kembali. Terus ada lagi soal Yesus berbicara tentang air yang hidup dengan perempuan Samaria. Tapi Bapak Ibu, memang Injil Yohanes sulit. Karena bahasanya tuh agak-agak tinggi. Beda. Kalau Injil Matius, Markus, Lukas, bahasanya lebih gampang. Karena lebih pada cerita. Tapi kalau misalnya Yohanes tentang ajaran, makanya sering agak bingung. Tidak apa-apa. Terus ada juga konsep tentang hidup kekal. Konsep ini bukan hanya menunjukkan pada suatu kebenaran akhir, tapi lebih mengarah kepada perubahan mutu kehidupan. Artinya apa Bapak Ibu? Kita hidup di dunia, ya kan? Tapi setelah kematian, itu hidup baru. Kita bukan seperti orang yang gini. Kita hidup di dunia. Setelah mati, waduh, saya nggak tahu saya di mana. Tidak. Makanya Tuhan Yesus itu selalu bilang, akulah pintu, akulah jalan kebenaran. Rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Gitu. Jadi peningkatan mutu kehidupan ketika kita meninggal itu penting sekali. Karena ada banyak orang ya, saya tidak menyalahkan Bapak Ibu, ketika keluarganya meninggal, yang terkasih meninggal, masih bertanya tentang, waduh,
Mereka di mana sekarang ya? Iya, tidak. Kalau dalam terang Injil Yohanes, tidak ada kehidupan lain. Itulah hidup kekal. Itu hidup kekal, kebebasan dari perbudakan dosa, tidak ada lagi keinginan untuk berbuat dosa. Itu tidak ada lagi setan maupun pengenalan persekutuan yang makin bertumbuh dengan Allah. Ini ada pertemuan pribadi, ciri kasih Yohanes. Pertemuan pribadi dengan Yesus diutamakan dalam ini. Ada 27 pertemuan pribadi. Pertemuan pribadi maksudnya apa? Bapak Ibu itu loh. Misalnya Nathanael ketemu Yesus, Filipus ketemu Yesus berbicara, Nathanael berbicara, terus Yesus bertemu Nikodemus berbicara, Yesus bertemu perempuan itu berbicara, nanti Yesus berbicara kepada Yohanes dan ibunya yang seperti kita baca tadi, inilah ibuku, inilah itu pertemuan-pertemuan itu lihat banyak. Pelayanan Roh Kudus itu juga ciri kasih Yohanes. Terus tentang kebenaran itu tampak sekali dalam ini Bapak Ibu dalam percakapan ketika Yesus di hadapan kalau nggak salah Pilatus ya. Apa itu kebenaran, guys? Bagus kan? Terus angka 7 sangat menonjol. 7 tanda, 7 ajaran, 7 pernyataan aku adalah. Itu. Bandingkan dengan ini. Dalam kitab Wahyu, seperti yang saya katakan tadi, angka 7 juga uh, besar. Terus ini, firman, kata-kata dari firman terang, itu nanti di surat Yohanes. Di surat Yohanes yang pertama khususnya, itu ada tentang ini terang, ini firman, Allah, terus kegelapan dan terang, kasih, kebenaran. Itu makanya orang bilang, aduh, ini penulisnya sama ini. Surat-surat Yohanes. Surat-surat Yohanes itu bagus juga, Bapak Ibu. Pastoralnya bagus. Kitab suci semuanya bagus. Tapi dalam hubungannya dengan Injil Yohanes, surat Yohanes menjelaskan bagus. Garis besar itu, yaitu pertama prolog, Yesus sebagai firman, terus memperkenalkan Kristus kepada Israel. Bisa dibaca sendiri, tapi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Mari kita perdalam dalam pertanyaan. Nanti Bapak Ibu kalau punya pertanyaan, akan saya bantu jawab atau bersharing. Nah, di sini kita akan lebih mendalamnya. Ini bisa dibaca sendiri tentang garis besarnya. Itu. Silakan, Ibu, saya serahkan. Mungkin kalau ada pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan. Saya share.